Iddah diambil dari kata al-ad, ya, yang berarti bilangan atau al-hisab, ya, yang berarti hitungan, ya. Secara istilah, iddah adalah ketentuan syariat kepada seorang wanita untuk menunggu dan sementara belum diperbolehkan menikah lagi akibat terpisahnya dari suaminya, baik disebabkan oleh cerai ataupun kematian, ya. Artinya masa iddah ini masa tenggang yang dilalui seorang wanita untuk mengosongkan rahim, istibra' rahim, atau sekedar ta'abbud, ya, atau untuk tafajju kepada suami. Nah, dalam definisi ini kita diajak untuk mengenal iddah lewat tujuan, yaitu kepastian kosongnya rahim, atau untuk sekedar ta'abbudi, ya, atau untuk tafajju suaminya, ya. Nah, istilah yang berdekatan dengan iddah ini sendiri, ya, ada namanya istibra' atau ihdad atau tarabbus, ya. Nah, istibra' ini berasal dari kata bara'atur rahim, ya, istibra', ya, bara'atur rahim, yang berarti kosongnya rahim. Jadi istibra' ini adalah suatu masa menunggu yang harus dijalani oleh seorang wanita demi kepastian kosong rahimnya. Dalam prakteknya iddah dan bara'atur rahim ini punya persamaan, pun ada perbedaannya. Yang paling utama adalah iddah itu harus dijalani 3 kali haid atau 3 kali masa suci. Angka 3 kali ini bersifat ta'abbudi alias ritual. Sedangkan dalam istibra' ini tidak dikenal ritual 3 kali. Cukup sekali mengalami haid saja sudah didapati kepastian kosongnya rahim. Ya, tapi yang bersifat ta'abbudi di situ, ta'abbud itu adalah mesti mengikuti dalil tentang 3 kali masa suci atau 3 kali haid. Nah, itu iddahnya itu. Nah, sedangkan ihdad itu sendiri secara bahasa ihdad itu artinya al-man'u, yang bermakna mencegah. Dan secara istilah fikih al-ihdad itu artinya dicegahnya seorang wanita dari berhias, ya, dan hal-hal yang semakna dengannya selama masa waktu tertentu dengan sebab tertentu, termasuk dicegahnya dari tempat tinggal kecuali di tempatnya, ya. Itu ihdad itu ya lebih kepada wanita yang tidak boleh berhias di masa iddahnya itu, yakni wanita yang ditinggal wafat oleh suami, dilarang untuk berhias, ya, maka dia ihdad dulu, itu maksudnya, ya. Kecuali kalau yang dicerai hidup, tolak raj'i, ya, dia wajib berhias untuk si suaminya tadi, ya, dan dia harus tetap diam tinggal di dalam rumahnya karena dia masih tanggung jawab suaminya walaupun talak sudah jatuh, tapi masih dalam masa iddah, ya. Nah, dalam praktiknya ihdad ini seorang wanita yang menjalani masa iddah harus melakukan, maksudnya dalam praktiknya seorang wanita yang menjalani masa iddah harus melakukan ihdad, ya, yaitu tidak berhias dan tidak keluar rumah, ya, bagi wanita yang wafat suaminya, ya. Nah, bagaimana dengan tarabbus ini sendiri? Secara bahasa, makna tarabbus itu adalah intisar, ya, intisar. Intisar itu artinya menunggu, sedangkan makna secara istilahnya memastikan hukum suatu masalah dan menunggunya, ya. Dan hubungan antara tarabbus dengan iddah, bahwa menjalani masa iddah bagi seorang wanita itu berarti memastikan hukum apakah dirinya itu punya janin dalam perut atau enggak, memastikan hukum apakah suaminya tidak akan merujuknya lagi atau enggak, di mana kedua hal ini dilakukan dengan cara menunggu beberapa waktu.
Jadi antara iddah dan tarabbus ini hampir sama artinya ya. Ihdat itu juga tadi ya, tapi ihdat ini lebih kepada tidak berhias dan tidak keluar rumah gitu ya, bagi yang suaminya wafat. Nah, pensyariatannya di sini sebelum disyariatkan Islam dalam risalah, sebenarnya kewajiban wanita yang suaminya meninggal atau suaminya menceraikannya juga sudah dikenal pada masa jahiliyah, sehingga ketentuan ini bukan hal yang terlalu aneh bagi bangsa Arab saat ini untuk menjalankan hal tersebut, apalagi di dalamnya banyak terkandung hikmah ya, dan manfaatnya. Nah, pensyariatannya itu datang dari Al-Quran. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban menjalani iddah bagi istri yang diceraikan oleh suaminya. Misalnya suratul Baqarah ya, wal mutalaqqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu selama 3 masa quru. Ayat ini menyebutkan dua hal penting, yaitu penyebab iddah dan masa iddah ya. Penyebab iddah dan masa iddah. Penyebabnya adalah karena dia dicerai suaminya, sedangkan masa iddahnya di situ disebutkan salah satu quru ya. 3 kali quru, 3 kali masa suci atau 3 kali haid ya. Pun di dalam suratul Baqarah ayat 234 di situ, walladzina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asra. Nah, ini yang meninggal suaminya nih ya, orang-orang atau wanita yang meninggal dunia suaminya ya, maka dia hendaklah menangguhkan dirinya ya, atau beriddah ya, selama arba'ata ashhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. Nah, ayat ini menyebutkan dua hal, penyebab iddah dan masa iddahnya juga. Penyebab iddahnya adalah kematian suaminya, dan masa iddahnya adalah arba'ata ashhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari ya. Di dalam surat At-Talaq ayat 4 juga di situ ada ya, perempuan-perempuan yang sudah ditalak ya, perempuan-perempuan yang sudah tidak haid lagi ya, ketika dicerai oleh suaminya ya, maka iddahnya dia 3 bulan di situ. Intinya ini yang surat At-Talaq ayat 4 ini bagi perempuan yang dicerai, ditolak, atau yang suami meninggal ya, atau perempuan yang enggak punya haid ya, yang menopause atau apalah itu ya, atau yang punya penyakit enggak ada haidnya ya, seumur umur dia, terutama yang menopause ya, maka di sini 3 bulan saja, tidak hitung haid karena haidnya enggak ada. Ayat ini tidak menyebutkan penyebab iddah, apakah karena dicerai suami atau suami meninggal, sama aja, tetapi yang menyebutkan kondisi atau keadaan istri, yaitu dia sudah tidak haid lagi. Di dalam surat At-Talaq ayat 4 itu juga wanita yang hamil ya, punya masa iddah juga. Kalau wanita hamil itu maka masa iddahnya sampai mereka melahirkan. Nah, ayat ini sambungan ayat sebelumnya bicara tentang kondisi wanita yang dalam keadaan hamil tanpa menyebutkan sebabnya, apakah karena cerai atau suami meninggal dunia, tapi yang jelas disebutkan masa iddahnya itu dia sampai melahirkan. Artinya baik karena dia dicerai hidup gitu kan, atau suami meninggal gitu ya, kalau dia kondisi dalam keadaan hamil maka sampai melahirkan masa iddahnya ya. Itu dari Al-Qur'an ya. Dalilnya dari surat Al-Baqarah dan surat At-Talaq di situ. Nah, sekarang dari As-Sunnah. Dari hadis nabawiyahnya juga, hadis riwayat Muslim. La tahuddu imra'atun ala mayyitin fawqa thalathatin illa ala azwajin ya, illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa asra ya. Jadi kalau ada seorang istri meninggal suaminya, maka
Masa iddahnya itu 4 bulan 10 hari, ya. Begitu juga masa iddah diperintahkan untuk menjalani masa iddah selama 3 kali haid, ya. Hadis riwayat Ibnu Majah, ya, bagi wanita yang ditolak raj'i, ya. Nah, pembagian jenis iddah kita lihat. Kalau dirinci dari ayat Al-Quran bicara tentang iddah, ya, maka ada 3 ayat yang berbeda yang menerangkan penyebab iddah itu sendiri, ya. Sebab karena cerai, ya, kondisinya masih aktif dia haid, maka masa iddahnya salah satu quru, 3 kali haid atau 3 kali suci. Nah, kalau dia belum usia haid, ya, dicerai nih, maka hitungannya 3 bulan, ya. Sama dengan wanita yang sudah tua, menopause juga, ya, usia tidak lagi haid gitu kan, masa iddahnya juga 3 bulan. Kalau hamil berarti sampai melahirkan, ya. Lalu nanti kalau suaminya wafat, ya, kalau dia tidak hamil, maka 4 bulan 10 hari masa iddahnya, ya. Kalau dia kondisi hamil, ya, 4 bulan 10 hari, ya, setelah itu kan dia melahirkan, sampai melahirkan sudah, karena dia hamil, ya. 4 bulan 10 hari melahirkan paling lama, sampai melahirkan. Nah, perpisahan antara suami istri bisa terjadi dengan salah satu dari 2 kemungkinan, yaitu cerai atau suami meninggal. Dan masing-masing ini punya kondisi-kondisi yang berbeda dan ikut mempengaruhi masa iddah bagi istri, ya. Kalau kita lihat di sini, kalau dicerai suami, ada 2 keadaan istri ketika dicerai suami, yaitu dia dalam keadaan hamil atau tidak dalam keadaan hamil. Ya, dicerai suami dalam kondisi hamil. Dicerai suami dalam kondisi hamil ini, ya, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Kalau dia nggak hamil, ya, maka dibagi lagi nanti. Ada 3 kemungkinan kondisi. Kalau belum masuk usia haid, maka 3 bulan. Kalau usia haidnya masih aktif, ya, maka 3 kali masa iddah, 3 kali quru, 3 kali haid, 3 kali suci, ya. Kalau sudah tidak haid lagi, maka 3 bulan. Kalau yang menopause, ya, pasti begitu. Nih kan, istri yang dinikahi suami ketika belum masuk masa haid lalu dijatuhkan talak, maka iddahnya 3 bulan. Kalau masih aktif haidnya, maka 3 kali suci atau 3 kali haid. Kalau sudah tidak haid lagi, menopause, maka 3 bulan. Bagaimana dengan suami wafat? Ya. Suami wafat, bila terlepasnya ikatan pernikahan terjadi karena suami meninggal dunia, maka ada 2 kemungkinan juga di situ, ya. Kalau istri tidak hamil, ya, maka dia akan menjalani iddah 4 bulan 10 hari. Kalau dia hamil, maka para ulama berpecah pendapatnya di sini. Ada ikhtilaf. Pendapat pertama, ya, menyebutkan bahwa iddahnya adalah tetap 4 bulan 10 hari, ya. Pendapat yang kedua, bahwa masa iddahnya sampai melahirkan. Pendapat yang ketiga, masa iddah adalah masa yang lama dari keduanya. Misalnya suami meninggal saat kehamilan berusia 9 bulan, lalu 10 hari kemudian bayinya lahir, maka masa iddahnya bukan 10 hari tetapi 4 bulan 10 hari. Sedangkan bila suami wafat ketika usia kehamilan baru 2 bulan, maka masa iddahnya bukan 4 bulan 10 hari melainkan hingga melahirkan, yaitu 7 bulan lamanya. Ya, ada 3 pendapat di situ. Baik, hukum menjalani masa iddah dan konsekuensinya.
Seorang wanita yang terpisah dari suaminya, baik karena dicerai atau karena suaminya wafat, maka dia wajib menjalani masa iddah dengan konsekuensi. Pertama, seorang wanita yang sedang dalam masa iddah dilarang untuk berhias, mempercantik diri. Dalam istilah fikih disebut dengan al-ihdad, ya, atau al-ihtidad. Dan di antara kategori berhias itu tidak boleh menggunakan alat perhiasan seperti emas, perak atau sutra. Tidak boleh menggunakan parfum dan wewangian. Ya, tidak boleh menggunakan celak mata untuk mempercantik diri matanya. Kecuali ada sebagian ulama yang membolehkan memakai alat tersebut, tapi untuk malam hari. Ya. Tidak boleh memakai pewarna kuku seperti pacar kuku tadi, ya, hina dan bentuk-bentuk pewarna lainnya. Ya, tidak boleh memakai pakaian yang berparfum atau dicelup dengan warna-warni yang mencolok warna. Nah, di dalam fiqh sunnah Sayyid Sabiq mengatakan bahwa istri yang sedang dalam masa iddah berkewajiban untuk menetap di rumahnya di mana dia dulu tinggal bersama suaminya sampai selesai masa iddahnya, dan tidak diperbolehkan baginya keluar rumah, ya. Sedangkan suaminya juga tidak diperbolehkan untuk mengeluarkannya dia dari rumahnya. Seandainya terjadi perceraian, ya, di antara keduanya tadi, ya, sedang istrinya tidak berada di rumah di mana mereka berdua menjalani hidup rumah tangga, maka si istri wajib kembali kepada suaminya untuk sekedar suaminya mengetahuinya di mana dia berada. Ya. Jadi kalau dicerai sama suami gitu kan, tidak mau satu rumah gitu, ya minimal suami itu tahu di mana dia melarikan diri nih perempuan. Oh, balik ke rumah orang tuanya. Tapi yang sebenarnya adalah istri ini harus berdiam diri, ya, di dalam rumah tempat tinggal bersama suaminya tadi, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At-Talaq, ya. Kalau istri yang ditolak itu melakukan perbuatan keji secara terang-terangan, memperlihatkan sesuatu yang tidak baik bagi keluarga suaminya, maka dibolehkan bagi suami untuk mengusirnya dari rumah itu, ya. Begitu menurut Ibnu Abbas. Pendapat Sayyid Sabiq itu juga sebenarnya ditentang oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Ibnu Abbas, Jabir bin Zaid, ya, Hasan Atha, dan riwayatkan Ali dan Jabir juga, di mana Aisyah sendiri pernah mengeluarkan fatwa kepada istri yang ditinggal mati suaminya untuk keluar, artinya keluar rumah pada saat menjalani masa iddah. Lalu istri tersebut keluar rumah bersama dengan saudara perempuannya Ummu Kulsum, berangkat ke Mekah untuk menjalankan ibadah umrah, yaitu ketika Thalhah bin Ubaid terbunuh, ya. Artinya memang ya ada keperluan-keperluan tertentu yang diperbolehkan untuk keluar, ya. Kalau keperluan-keperluan lainnya, ya misalnya untuk sekedar jalan-jalan, nge-mall dan sebagainya, apalagi itu ada unsur berhias sana kemari, maka tidak boleh, ya. Yang kedua, seorang wanita yang sedang menjalani masa iddah diwajibkan melakukan apa yang disebut dengan mulazamtu as-sakan, ya. Artinya adalah selalu berada di dalam rumah, tidak keluar dari rumah selama masa iddah itu berlangsung. Wanita itu juga tidak diperkenankan keluar meninggalkan rumah tempat di mana dia menjalani masa iddah itu, kecuali ada uzur-uzur yang memang diperkenankan secara syar'i, ya. Dan itu diperbolehkan, atau ada hajat yang tidak mungkin bisa ditinggalkan. Nah, pelanggaran ini berdampak pada dosa dan kemaksiatan, dan bagi suami yang mentolak istrinya ada kewajiban untuk menegur dan mencegah istrinya bila keluar dari rumah. Dalilnya adalah tentu lagi di dalam surat At-Talaq, ya. La tuhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna. Jangan kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah para wanita itu keluar dari rumahnya. Namun para ulama di antara mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali dan As-Sauri, Al-Auza'i, Al-Laits dan yang lainnya mengatakan bahwa wanita yang ditolak bain, yaitu tolak yang tidak memungkinkan lagi untuk dirujuk atau kembali seperti tolak untuk yang 3 kalinya, maka mereka diperbolehkan untuk keluar rumah setidak-tidaknya pada siang hari. Alasannya karena wanita yang telah ditolak seperti itu sudah tidak berhak lagi mendapatkan nafkah dari mantan suaminya karena sudah jatuh tolak 3.
ya, dan dalam keadaan itu dia wajib mencari nafkah sendiri dengan kedua tangannya. Maka tidak masuk akal bila wanita itu tidak boleh keluar rumah sementara tidak ada orang yang berkewajiban untuk menafkahinya. Ini karena tolak 3 dia ya. Nah, selain itu juga memang ada nas yang membolehkan hal itu ya, di dalam hadis riwayat Muslim ya, bahwa di situ Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu dia berkata, bibiku ditolak yang ketiga kali oleh suaminya katanya, namun beliau tetap keluar rumah untuk mendapatkan kurma nafkah, artinya dia mencari nafkahnya sendiri gitu ya, hingga beliau bertemu dengan seorang yang kemudian melarangnya. Maka bibiku, kata Jabir nih bin Abdullah, mendatangi Rasulullah SAW sambil bertanya tentang hal itu, dan Rasulullah SAW menjawab, silahkan keluar rumah dan dapatkan nafkahmu, barangkali saja kamu bisa bersedekah dan mengerjakan kebaikan. Artinya ini dia sudah jatuh tolak 3 soalnya ya, dan dia sudah tidak ada hak nafkah dari suami, maka dia harus mencari nafkahnya sendiri. Maka dalam hal ini yang terjadi ilat atas kebolehannya semata-mata karena wanita ini tidak ada lagi yang memberikan nafkah untuk menyambung hidupnya. Sedangkan bila ada yang berinya nafkah atau dia adalah wanita yang punya harta kaya raya, keluarganya mau membiayai gitu hidupnya gitu ya, dan dengan harta itu dia cukup untuk menyambung hidupnya tanpa harus kerja di luar rumah, ya maka kebolehan keluar rumah itu tidak berlaku ya. Selain itu juga ada hadis yang membolehkan para wanita untuk berkunjung ke rumah tetangga pada saat menjalani masa iddah, dan hal itu atas izin dan sepengetahuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwa beberapa laki-laki telah gugur di perang Uhud ya. Lalu para istri mereka itu saling bertetangga, berkumpul di rumah salah seorang mereka. Mereka pun mendatangi Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, kami merasa khawatir nih malam hari dan kami tidur bersama di rumah salah seorang dari kami. Ya kalau hari udah pagi ya kami balik ke rumah kami masing-masing katanya. Maka Rasulullah SAW bersabda di hadis itu, kalian saling menghibur di rumah salah seorang kalian, bila kalian akan tidur maka kembalilah masing-masing ke rumah kalian. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, tentu hadis ini para ulama mengatakan bahwa hal itu termasuk hal yang dibolehkan asalkan kondisinya memang ya amanah gitu, dan pada saat menjelang tidur mereka kembali ke rumah masing-masing. Selanjutnya ya, dalam masa iddah itu terjadi juga dilarang seorang wanita menerima khitbah dari laki-laki lain ya. Seorang wanita yang baru saja ditolak suaminya atau ditinggal mati, maka dia harus menjalani masa iddah, di mana ketika masa iddah itu dia tidak boleh menerima ajakan atau lamaran atau khitbah tadi dari laki-laki ya. Kalaupun laki-laki itu punya keinginan untuk menikahinya, maka dia tidak boleh disampaikan dalam bentuk terang-terangan. Yang dibolehkan hanya bila dilakukan lewat bentuk sindiran ya. Menikah pun dilarang ketika dalam masa iddah ya, jangankan menikah ya, untuk menerima khitbah saja tak boleh. Maka itu juga termasuk salah satu larangan ketika dalam masa iddah ya, dilarang atau haram dia menikah. Nah, hikmahnya disyariatkan iddah ini, yang pertama, memastikan bahwa rahimnya itu kosong. Yang kedua, agungnya nilai sebuah pernikahan. Yang ketiga, memberi kesempatan rujuk ya. Yang keempat, menunaikan hak suami ya.